Setelah kematian istriku dalam kecelakaan lalu lintas, aku sangat bersedih. Ibu dan bapak mertuaku juga sangat sedih, karena istriku adalah anak satu-satunya. Sehingga, setelah kematian istriku, mereka tak menginginkan aku meninggalkan rumahnya. Alasannya, siapa yang mau mengasuh anakku yang baru berusia 4 tahun, dan mereka tidak mau ditinggal lagi oleh cucu satu-satunya, setelah kematian anaknya, karena aku berasal dari Pulau Sumatera. Aku merantau ke ibu kota, untuk bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Aku menikahi istriku, setelah 5 tahun bekerja di ibu kota. Setelah menikah, aku tinggal di rumah istriku. Kini, setelah istriku meninggal, di rumah mertuaku ini, hanya tinggal 4 orang penghuni saja. Aku, bapak, ibu mertua, dan juga anakku. Namaku Yogi Setiawan, biasa dipanggil Yogi, dan sekarang umurku 33 tahun. Bapak mertuaku bernama Dadang, sekarang berusia 56 tahun, bekerja sebagai sopir di perusahaanku bekerja. Ibu mertuaku bernama Bu Tiwi, dan sekarang, sudah berusia 51 tahun, dan hanya sebagai ibu rumah tangga. Setelah 1 tahun kematian istriku, Bu dan bapak mertuaku, mempersilahkan aku untuk menikah lagi, dan mereka sudah mengikhlaskan, kalau aku mau menikah lagi. Tapi, aku menolaknya, karena aku sudah berjanji kepada almarhum istriku saat penguburannya. Aku mau fokus dulu membesarkan dan mendidik anakku sampai dewasa, dan kalau bisa, sampai kuliah. Mendengar jawabanku, mertuaku terlihat senang, karena anaknya tidak salah memilih suami. Karena, walaupun anaknya sudah meninggal, suami masih setia, dan sayang pada anaknya, yakni cucunya. 2 bulan setelah obrolan yang cukup serius, aku merasakan, kalau ibu dan bapak mertuaku lebih sayang dan perhatian kepadaku. Aku merasa diperlakukan seperti anak kandungnya, bukan menantu yang menumpang. Sikap ibu dan bapak mertua yang begitu baik, dan lemah lembut, baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Saat bapak mertuaku berangkat kerja, dia biasanya pergi 3 hari dalam seminggu. Suatu saat, ibu mertuaku lagi asik bermain dengan anakku di pekarangan belakang, yang dipagar tembok tinggi, sehingga tidak terlihat dari luar. Saat itu, ibu mertuaku mengenakan daster panjang berwarna putih seperti biasa, yang dikenakan oleh ibu-ibu kalau di rumah. Tapi, saat itu, cuaca begitu cerah, dan mungkin, bahan dasternya yang tipis, sehingga, pancaran sinar matahari dapat menembus, dan otomatis, terlihat menerawang. Momen itu membuat hatiku berdebar kencang, karena selama ini, aku tidak terlalu memperhatikan ibu mertuaku, karena aku begitu menghormatinya. Tapi, kali ini berbeda, ketika aku lebih mendekat, aku dapat melihat lebih jelas, dan membuat diriku jadi terpengaruh. Ibu mertuaku sadar, kalau lagi dilihatin olehku. "Kamu lihat apa, Gi?" tanya mertuaku. Maaf Bu, saya gak sengaja lihat, karena terkena cahaya matahari," jawabku jujur, walaupun kemungkinan, ibu mertuaku akan marah karena ucapanku. "Emang apa yang mau kamu lihat dari ibu? Ibu kan sudah berumur," kata ibu mertuaku yang begitu lembut, dan tidak terlihat marah. "Ibu masih bagus kok, dan juga, ibu masih terlihat cantik," sahutku memujinya, karena beliau tidak terlihat marah. "Ternyata kamu pintar menggombal juga ya. Kamu bisa aja membuat ibu merasa melambung tinggi," sahutnya. Melihat dan mendengar jawaban ibu yang biasa-biasa saja, tidak terlihat marah,
ataupun kurang nyaman atas perkataanku, membuat aku semakin berani lagi untuk berkata lebih jauh lagi. Beneran Bu, Yogi gak bohong, pokoknya, gak kalah sama almarhum Santi, ujarku. Ah, kamu bisa saja, masak ibu dibandingin sama almarhum anak ibu, ya jauh lah, ibu kan udah tua, jawabnya. Beneran loh Bu, ibu tidak kelihatan kalau sudah tua, ibu masih cantik dan segar seperti Santi. Dan misalnya kita pulang ke kampungku. Sekarang, saya berani jamin, kalau keluarga dan tetangga di sana, gak akan tahu, kalau ibu adalah mertuaku, karena ibu masih terlihat muda, cantik, dan sangat mirip dengan Santi, pujiku. Aku melihat ibu mertuaku terdiam, dan terlihat berkaca-kaca setelah mendengar kata-kataku, membuatku merasa bersalah terhadap ibu mertuaku yang selama ini sudah baik dan sangat menghargai aku. Aku pun meminta maaf, melihatnya yang hampir menangis. Ibu kenapa? Yogi minta ya Bu, karena kata-kata Yogi sudah menyinggung perasaan ibu. Padahal, ibu sudah sangat baik pada Yogi, ucapku. Siapa bilang ibu marah dan tersinggung, ucapnya. Beneran ibu gak marah? Tanyaku balik. Beneran? Ibu cuma terharu atas kata-katamu, karena selama ini, ibu belum pernah mendapatkan pujian dari bapak, dan ibu lagi berpikir, ibu takut mengkhianati anak ibu, sahutnya. Maksud ibu apa? Aku bingung dengan kata-katanya. Yogi, wanita mana yang tidak akan tersentuh hatinya, ketika ada laki-laki yang memuji-mujinya, dan menyandingkan dengan wanita yang lebih muda darinya, pasti hati wanita itu akan tersentuh, walaupun wanita itu sudah bersuami, itulah yang ibu takutkan, ucapnya, dengan mata berkaca-kaca. Aku langsung menariknya, dan memberi rangkul. Ibu tidak perlu merasa bersalah terhadap Santi, namanya juga perasaan hati, tidak ada yang tahu, dan juga, saya merasa bangga, kalau ibu bisa menerima perasaanku, Santi pasti juga senang, kalau aku bisa membahagiakan ibu, ungkapku. Tapi nak, sudahlah Bu, ibu tidak usah merasa bersalah, kita jalani aja dulu, bila ibu senang dengan kedekatan kita, Yogi juga ikut senang, dan berjanji, akan membahagiakan ibu selamanya, jelasku. 1 bulan telah berlalu, setelah kejadian itu, ibu mertuaku menjadi lebih akrab, dan lebih dekat denganku, ketika bapak mertuaku pergi bekerja. Selama itu pula, aku selalu membawakan makanan, atau sekedar jajanan pinggir jalan, ketika pulang bekerja, selama bapak mertuaku bekerja. Dan jam kerjaku Senin sampai Jumat, dari pukul 8 pagi, sampai jam 4 sore. Aku tidak terkena jam kerja shift di perusahaan, karena aku sudah menduduki posisi kepala bagian. Hari itu, tepat tanggal 25, hari di mana aku dan seluruh karyawan tempatku bekerja, akan mendapatkan gajinya, selama 1 bulan bekerja. Sejak pagi, aku sudah merencanakan untuk memberikan hadiah untuk ibu mertuaku. Setelah pulang kerja, aku langsung pergi ke salah satu mall, yang tidak jauh dari tempat kerjaku. Setelah berkeliling sesaat, aku memutuskan untuk memberi hadiah berupa baju. Baju yang aku pilih, modelnya gamis batik. Aku memilih baju yang berbahan kain batik, karena cocok buat ibu mertuaku, kalau buat kondangan ataupun arisan. Sesampainya di rumah, aku langsung mencari ibu mertuaku. Aku melihat ibu mertuaku tengah bermain dengan anakku, dan aku tidak melihat bapak mertuaku. Langsung saja ku berikan hadiah yang ku bawa, sambil aku bilang, untuk datang ke kamarku, dengan menggunakan hadiah yang ku beri, setelah bapak mertuaku tidur. Malam harinya,
Aku menunggu ibu mertuaku di kamar dengan sabar. Tepat jam 11 malam, ibu mertuaku masuk ke ruanganku. Aku terkesima dengan penampilan ibu mertuaku yang memakai gamis yang aku berikan. Ibu mertuaku terlihat sangat anggun, menggunakan gamis yang kuberikan itu. Aku melihat, gamis yang aku belikan, terlihat sedikit kekecilan. Kemudian, aku menghampirinya, dan membimbingnya untuk beranjak lebih dalam ke ruangan, setelah lebih dulu aku mengunci pintu. Setelah sampai di sebelah tempat peristirahatan, aku menatapnya, dengan tatapan penuh arti. Ibu sangat anggun, ucapku, sambil kutatap wajahnya, dengan kedua tangan di bahu. Ibu malu kamu lihatin seperti itu, jawabnya. Ibu senang dengan hadiah dari Yogi, tanyaku. Makasih banyak ya, ibu senang banget, baju yang kamu berikan, sangat bagus, dan ibu suka, walaupun agak kekecilan, jawab ibu mertuaku. Kalau ibu suka dengan hadiah dari Yogi, Yogi sangat senang, kataku, sambil memberi rangkul. Di saat itu, jantungku mulai berdegup dengan cepat. Dan aku tak tahu, siapa yang memulai keakraban itu. Salam pertemuan antara bibir pun saling silaturahmi. Tiba-tiba, Yogi, kenapa kita bisa begini? Tanya ibu mertuaku. Oh, maaf ibu, Yogi sendiri gak tahu, ibu terlalu cantik, dan sangat mirip dengan Santi. Maafkan Yogi bu, jawabku, sambil mempengaruhinya. Ibu mertuaku tidak membalas perkataanku, dan juga, tidak menolak perhatianku, karena sikap ibu yang masih terlihat bimbang. Kemudian, aku mengajaknya ke tempat peristirahatan, lalu aku pindahkan semua yang ibu mertuaku bawa. Lalu, aku melanjutkan perhatianku kembali. Dan ibu mertuaku, malah justru ikut merespon keakraban itu. Melihat ibu mertuaku yang tetap diam, aku pun melanjutkan pekerjaan itu. Sambil melakukan pekerjaan itu, aku mulai memindah semua yang aku bawa, dan aku melihat ekspresi kaget di wajah ibu mertuaku, ketika melihat yang aku bawa, untuk pertama kalinya. Karena gejolakan di dada tak dapat kubendung, tanpa menunggu lama lagi, aku segera memulai acara tersebut. Saat akan dimulai, tiba-tiba, ibu mertuaku menghentikanku. Yok, maafin ibu ya, tolong jangan lanjutkan pekerjaan ini sekarang, ibu belum bisa bekerja dengan kamu untuk saat ini, ucapnya. Aku melihat wajah tulus memohon ibu mertuaku, yang membuat hatiku bergetar, dan membuat aku berpikir, untuk tidak menyakiti hati ibu mertuaku, jadi, aku menurutinya. Tapi, ibu maukan membantu dengan cara yang lain, tanyaku. Ibu mertuaku tidak menjawab pertanyaanku. Ia tidak banyak bicara, tapi langsung memberikan pekerjaan itu. Tak kusangka, ibu mertuaku yang dalam kesehariannya terlihat sopan dalam bertutur kata, tidak neko-neko, juga baik, ternyata, sangat pintar membuatku terpengaruh. Sehingga, tak menunggu lama, aku pun selesai dengan perhatian yang ia berikan. Gimana nak, nyaman kan? Tanya ibu mertuaku. Nyaman banget bu, jawabku, yang begitu bahagia, karena ia telah bekerja untukku. Kalau begitu, ibu mau balik ke ruangan ibu dulu ya, ucap ibu mertuaku sambil mulai berbenah. Sekembalinya ibu mertuaku ke ruangannya, aku langsung terlelap. 1 minggu telah berlalu, setelah kejadian di ruanganku waktu itu. Aku belum melakukan pekerjaan sesuatu itu lagi dengan ibu mertuaku. Aku memiliki rencana, untuk mengajaknya berlibur ke puncak, pada malam minggu besok. Karena,
bertepatan dengan bapak mertuaku yang berangkat kerja. Di sana, aku bertekad untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut dengannya. Saat hari itu tiba, aku pun mengajak ibu mertuaku untuk berlibur ke puncak, dan akan menginap di salah satu villa di sana. Jadi, sejak sore harinya, aku dan ibu mertuaku sudah bersiap-siap, dengan perlengkapan kami, dan juga anakku. Jam 8 malam, kita sudah sampai di villa, yang sudah aku pesan sebelumnya, dengan menggunakan sepeda motor. Villa yang aku pesan ini bukan villa yang mewah, tapi, buat aku, villa ini sudah cukup komplit fasilitasnya. Villa ini memiliki 2 kamar tidur, ruang tamu dengan televisi, dan halaman belakang yang cukup luas. Setelah masuk ke dalam villa, ibu langsung menuju ke kamar untuk menidurkan anakku, yang sudah tertidur sejak di perjalanan. Dan aku memasukkan semua bawaan kami. Setelah semua barang sudah masuk, aku kemudian menuju ke halaman belakang, dan duduk di kursi panjang, yang ada taman belakang. Pemandangannya di sini bagus banget, kata ibu mertuaku, dari belakangku, kemudian, ia duduk di sebelahku. Ibu baru pertama kali ini diajak berlibur, bapak mertuamu terlalu sibuk bekerja, dan kalau di rumah, banyak tidurnya, dan bermalas-malasan di rumah, gak pernah mengajak ibu untuk sekedar jalan-jalan. Lanjutnya, dibarengi dengan menyandarkan kepala di bahu. Iya bu, di sini pemandangannya bagus. Ibu senang? Tanyaku, sambil memberi rangkul. Ibu senang banget. Makasih ya nak, sudah mau ajak ibu berlibur, ucap ibu. Sama-sama bu, Yogi juga senang kalau ibu senang, jawabku. Kami terdiam sejenak, untuk menikmati pemandangan yang indah di malam hari itu, dengan ibu masih bersandar di bahu. Bu, ucapku, sambil kupandangi wajah ibu mertuaku ini, sembari menjangkau dagunya, dengan tersenyum menatapnya. Ibu cantik-cantik banget malam ini, pujiku. Ah, kamu ini ada-ada saja, kan ibu sudah tua, katanya. Tapi, ibu masih terlihat cantik banget, andaikan, ibu bukan mertuaku, aku mau menikahi ibu, kataku, dengan penuh santun. Ah, kamu bisa aja, balasnya, dengan tertawa kecil. Aku lalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Ia tidak menunjukkan sikap penghalauan terhadapku. Ibu cantik, bisikku, entah kedengaran atau tidak, ibu mertuaku diam saja. Aku bangkit, kemudian berjalan menuju rumah, sambil memegang tangannya. Begitu sampai di dalam rumah, dengan kondisi rumah yang sepi, membuat aku kondisi sangat kondusif. Saat ia istirahat di tempat peristirahatan, aku terpukau, dan tak bisa mengatakan apa-apa. Di sela-sela aku mempengaruhi, ibu bicara dengan suara pelan, bahwa aku menantunya, suami dari putrinya. Tidakkah aku mengkhianati istriku? Ibu mertuaku masih mencoba menasihatiku. Tapi, aku tidak menghiraukan kata-katanya. Karena, aku tidak mau gagal untuk kedua kalinya. Aku langsung memulai acara yang sesungguhnya hingga selesai. Makasih sayang, selama ini, ibu belum pernah mendapatkan yang seperti ini, ungkap ibu. Sama-sama bu, oh ya, tadi aku taruh di dalam apa gak apa-apa bu, tanyaku. Gak apa-apa kok, selama ini juga, ibu cuma punya satu anak, padahal, setelah melahirkan almarhum istrimu, ibu tidak ikut program, tapi ibu tidak halim lagi sampai sekarang, padahal, ibu masih rutin, ungkapnya. Apa gak pernah memeriksakan masalah ini ke dokteran spesialis, tanyaku. Bapak gak mau, katanya,
Mungkin cuma satu itu aja, titipan anak untuk kita, ungkapnya. Setelah selesai pekerjaan yang indah dengannya, aku dan ibu mertuaku sama-sama kelelahan, dan kami langsung terlelap. Sebenarnya, aku masih mau kerja lagi untuk kedua kalinya, tapi, setelah aku pikir-pikir lagi, kuurungkan niatku. Karena aku tidak mau, kalau ibu mertuaku mempunyai pemikiran, aku cuma mau sesuatu itu saja. Keesokan harinya, kami pun berangkat ke kebun teh, untuk sekedar menghilangkan beban pikiran. Singkat cerita, malam harinya, ibu mertuaku menyusul aku yang lagi menonton televisi di ruang tamu, setelah anakku telah lelap. Ibu mertuaku duduk di sebelahku, menggunakan gaun malam, yang begitu anggun terlihat olehku. "Bu, ibu cantik banget," ucapku memujinya, dengan senyum penuh arti, sambil memberi rangkul. Aku kemudian langsung mengajak ibu mertuaku ke dalam ruangan. "Bu, ke ruanganku yuk," ajakku, dengan senyum penuh makna. Ibu mertuaku tidak membalas pertanyaanku, dia cuma menganggukkan kepalanya saja. Kemudian, aku mematikan televisi, dan ibu aku ajak menuju ke ruanganku. Dan di sana, sesuatu pengembaraan tersebut terlaksanakan kembali.